Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir untuk melengkapi Hasanah Pengetahuan Islam Dunia ke hadapan Anda. 30 menit ke depan akan kami awali dengan informasi keajaiban penciptaan nyamuk. Nyamuk, seekor makhluk yang lemah namun menakjubkan. Ketika membuat perumpamaan seekor nyamuk, Allah SWT hendak menjelaskan kepada manusia bahwa makhluk yang kecil ukurannya ini agung dalam penciptaannya yang mengagungkan penciptaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Proses perkembangan nyamuk merupakan peristiwa yang paling menakjubkan. Mulai dari larva mungil melalui sejumlah fase perkembangan yang berbeda hingga pada akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk betina menaruh telurnya yang diberi makan berupa darah agar dapat tumbuh dan berkembang pada dedaunan lembab atau kolam-kolam yang tak berair di musim panas atau gugur. Sebelumnya, nyamuk betina ini menjelajahi wilayah yang ada dengan sangat teliti, menggunakan reseptornya yang sangat peka yang terletak pada perutnya. Setelah menemukan tempat yang cocok, nyamuk mulai meletakkan telur-telurnya. Telur yang panjangnya kurang dari 1 mm ini diletakkan secara teratur hingga membentuk sebuah barisan teratur. Beberapa spesies nyamuk meletakkan telur-telurnya sedemikian rupa hingga berbentuk seperti sebuah sampan. Beberapa koloni telur ini ada yang terdiri dari 300 buah telur. Telur-telur nyamuk yang berwarna putih kemudian berubah warna menjadi semakin gelap dan dalam beberapa jam menjadi hitam legam. Warna gelap ini berfungsi untuk melindungi telur-telur tersebut agar tidak terlihat oleh serangga maupun burung pemangsa. Sejumlah larva-larva yang lain juga berubah warna menyesuaikan warna tempat di mana mereka berada. Hal ini berfungsi sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemangsa. Larva-larva ini berubah warna melalui berbagai proses kimia yang terjadi pada tubuhnya. Tidak diragukan lagi bahwa telur, larva, maupun nyamuk betina bukanlah yang menciptakan sendiri ataupun mengendalikan berbagai proses kimia yang mengakibatkan perubahan warna tersebut seiring dengan perjalanan metamorfosis nyamuk. Mustahil pula jika sistem yang kompleks ini terjadi dengan sendirinya. Jadi, nyamuk telah diciptakan secara lengkap beserta dengan sistem perkembangannya sejak pertama kali ia ada. Dan pencipta yang maha sempurna ini adalah Allah SWT. Ketika periode inkubasi telur telah berlalu, para larva lalu keluar dari telur-telur mereka dalam waktu yang hampir bersamaan. Larva atau jentik nyamuk yang makan terus-menerus ini tumbuh sangat cepat hingga pada akhirnya kulit pembungkus tubuhnya menjadi sangat ketat dan sempit. Hal ini tidak memungkinkan tubuhnya untuk tumbuh membesar lagi. Ini pertanda bahwa mereka harus berganti kulit. Pada tahap ini, kulit nyamuk yang keras dan rapuh dengan mudah pecah dan mengelupas. Para larva tersebut mengalami 2 kali pergantian kulit sebelum menyelesaikan periode hidup mereka sebagai larva. Jentik nyamuk mendapatkan makanan dengan cara yang menakjubkan. Mereka membuat pusaran air kecil dalam air dengan menggunakan bagian ujung dari tubuh mereka yang ditumbuhi bulu sehingga mirip kipas. Kisaran air tersebut menyebabkan bakteri dan mikroorganisme lainnya tersedot dan masuk ke dalam mulut larva nyamuk. Proses pernapasan jentik nyamuk yang posisinya terbalik di bawah permukaan air terjadi melalui sebuah pipa udara yang mirip dengan snorkel atau pipa saluran pernapasan yang biasa digunakan oleh para penyelam. Tubuh jentik mengeluarkan cairan yang kental hingga mampu mencegah air untuk memasuki lubang tempat berlangsungnya pernapasan. Sungguh sistem pernapasan yang canggih ini tidak mungkin dibuat oleh jentik itu sendiri. Ini tidak lain adalah bukti kemahakuasaan Allah dan kasih sayangnya pada makhluk yang mungil ini agar dapat bernapas dengan mudah. Pada tahap larva, terjadi pergantian kulit sekali lagi. Pada tahap ini, larva tersebut berpindah menuju bagian akhir dari perkembangan mereka, yakni tahap kepompong atau pupal stage. Ketika kulit kepompong terasa sudah sempit dan ketat, ini pertanda bagi larva untuk keluar dari kepompongnya. Selama masa perubahan terakhir ini, larva nyamuk menghadapi tantangan yang membahayakan jiwanya, yakni masuknya air yang dapat menyumbat saluran pernapasan.
Hal ini dikarenakan lubang pernapasannya yang dihubungkan dengan pipa udara dan menyembul di atas permukaan air akan segera ditutup. Jadi, sejak penutupan dan seterusnya, pernapasan tidak lagi melalui lubang tersebut, akan tetapi melalui dua pipa yang baru terbentuk di bagian depan nyamuk muda. Tidak mengherankan jika dua pipa ini muncul ke permukaan air sebelum pergantian kulit terjadi, yakni sebelum nyamuk keluar meninggalkan kepompong. Nyamuk yang berada dalam kepompong kini telah menjadi dewasa dan siap untuk keluar dan terbang. Binatang ini telah dilengkapi dengan seluruh organ dan organelnya seperti antena, kaki, dada, sayap, abdomen, dan matanya yang besar. Kemunculan nyamuk dari kepompong diawali dengan robeknya kulit kepompong di bagian atas. Resiko terbesar pada tahap ini adalah masuknya air ke dalam kepompong. Untungnya, bagian atas kepompong yang sobek tersebut dilapisi oleh cairan kental khusus yang berfungsi melindungi kepala nyamuk yang baru lahir ini dari bersinggungan dengan air. Masa-masa ini sangatlah kritis sebab tiupan angin yang sangat lembut sekalipun dapat mengakibatkan kematian jika nyamuk muda tersebut jatuh ke dalam air. Nyamuk muda ini harus keluar dari kepompongnya dan memanjat ke atas permukaan air dengan kaki-kakinya sekedar menyentuh permukaan air. Jika makhluk kecil seperti nyamuk ternyata menyimpan keajaiban ciptaan Allah yang begitu besar, bagaimana dengan makhluknya yang lebih besar dan lebih sering kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari? Wallahu a'lam. Anggapan banyak orang bahwa nyamuk adalah penghisap dan pemakan darah tidaklah sepenuhnya benar. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah dan bukan yang jantan. Nyamuk betina menghisap darah bukan untuk kebutuhan makan mereka. Sebab baik nyamuk jantan maupun betina, keduanya hidup dengan memakan nektar, yakni cairan manis yang disekresikan oleh bunga tanaman, sari madu bunga. Satu-satunya alasan mengapa nyamuk betina yang menghisap darah adalah karena darah mengandung protein yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan telur nyamuk. Dengan kata lain, nyamuk betina menghisap darah untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Beberapa fakta tentang nyamuk adalah bahwa dia adalah seekor betina. Memiliki 100 mata di kepalanya, memiliki 48 gigi di mulutnya. Mempunyai 3 jantung di perutnya, lengkap dengan bagian-bagiannya. Memiliki 6 pisau di belalainya, dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Memiliki 3 sayap pada setiap sisinya, nyamuk dilengkapi dengan alat pendeteksi panas yang bekerja seperti inframerah, yang berfungsi memantulkan warna kulit manusia pada kegelapan menjadi warna ungu hingga terlihat olehnya. Dilengkapi dengan alat pembius yang membantu dari bahaya jarumnya agar manusia tidak merasakannya. Apapun yang terasa seperti gigitan adalah hasil dari hisapan darah. Nyamuk dilengkapi dengan alat penyeleksi darah hingga dia tidak menyedot sembarang darah. Nyamuk dilengkapi alat untuk mengalirkan darah hingga darah bisa mengalir lewat belalainya yang sangat lembut dan kecil. Dan yang lebih mengherankan lagi dari semua ini adalah bahwa ilmu pengetahuan modern telah mengungkapkan fakta bahwa di atas punggung nyamuk hidup serangga yang sangat kecil yang tidak nampak kecuali dengan mikroskop. Ini adalah salah satu bukti kebenaran dari firman Allah SWT. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Jangan beranjak dulu dari Hasanah, karena sesaat lagi kami akan sajikan informasi tentang geliat Islam di Hong Kong. Tetap bersama kami, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan segera kembali. Pemirsa, di bagian akhir hari ini, Hasanah akan mengupas keistimewaan binatang dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Dari sekian banyak binatang yang diciptakan Allah SWT di muka bumi, ternyata hanya sedikit yang mendapat keistimewaan untuk dituliskan namanya sebagai nama surat dalam kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim. Binatang pertama adalah lebah. Lebah digunakan namanya dalam surat An-Nahl. An-Nahl adalah surat ke-16 dalam Al-Quran yang berjumlah 128 ayat. Lebah termasuk salah satu binatang istimewa dalam Al-Quran. Tak berlebihan jika hewan ini dianggap serbaguna. Lebah siap memberikan kegunaan bagi manusia, mulai dari awal hidupnya hingga titik darah penghabisan. Keistimewaan utama dari lebah adalah ia dapat menghasilkan madu. Madu berkhasiat melancarkan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia karena kandungannya yang kaya.
mulai dari antibiotik alami, antioksidan, vitamin B1, B2, dan masih banyak lagi. Bahkan Rasulullah menggunakan madu dan turunannya sebagai salah satu metode penyembuhan penyakit selain habatus sauda dan bekam. Tak hanya madunya, sengatan lebah kini banyak dipakai sebagai terapi penyembuhan berbagai penyakit. Bifenol atau racun lebah terbukti bermanfaat untuk melancarkan aliran darah jika disengatkan pada bagian yang tepat pada tubuh manusia. Lebah sangat disiplin dalam pembagian kerja. Ada lebah yang berfungsi sebagai lebah pekerja, lebah penjantan, dan lebah ratu. Ia tak pernah ingkar dari pekerjaannya. Budaya lebah dapat menjadi cermin bagi seorang muslim karena budaya lebah tidak merusak dan tidak merugikan orang lain, bahkan sangat menguntungkan. Budaya lebah diibaratkan Nabi Muhammad SAW sebagai tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali bermanfaat, dan tidak merusak sesuatu. Subhanallah, dapatkah kita meniru sifat-sifat mulia dari lebah? Binatang yang kedua adalah semut. Meski binatang yang satu ini berukuran mikro, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat mereka begitu besar hingga mengabadikan namanya dalam surat An-Naml, surat ke-27 dalam Al-Quran yang berjumlah 93 ayat. Semut sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun sering luput dari perhatian. Faktanya, semut memiliki banyak keistimewaan. Semut adalah makhluk hidup dengan populasi terpadat di dunia. Perbandingannya, untuk setiap 700 juta semut yang muncul di dunia, hanya terdapat kelahiran 40 manusia. Wow, kebayangkan banyaknya jumlah si semut ini? Mirip dengan lebah, semut pun disiplin dalam menentukan pembagian tugas. Ada semut pekerja yang bertugas merawat bayi-bayi dan mencari makanan. Semut prajurit yang bertugas melindungi koloni, hingga ratu semut sebagai pemimpin yang bertugas meningkatkan jumlah individu dalam koloninya. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa semut memiliki jaringan komunikasi yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari kerjasama yang baik dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Eits, ada satu lagi nih, semut pun sangat kuat. Beban seberat 3 kali bobot tubuhnya dapat diangkut oleh seekor semut. Luar biasa! Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat berbicara dengan binatang pun sangat mengagumi kebijaksanaan semut yang memanfaatkan ketika pasukan Nabi Sulaiman hampir saja membinasakan sebuah koloni semut. Inilah yang semestinya menjadi contoh bagi manusia. Semut tak pernah kenal lelah dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Subhanallah. Laba-laba adalah binatang selanjutnya yang diabadikan namanya dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut, surat ke-29 yang berjumlah 69 ayat menjadi bukti keistimewaan dari laba-laba. Dari segi fisik, laba-laba memiliki perbedaan yang mendasar dibanding serangga-serangga lainnya. Laba-laba memiliki 4 pasang kaki, sedangkan serangga lain biasanya hanya mempunyai 3 pasang. Selain itu, tubuhnya hanya terbagi menjadi 2 ruas, bukannya 3. Laba-laba juga dikenal sebagai makhluk yang cepat beradaptasi. Kita dapat menemukannya di semua tempat, mulai dari tepi pantai hingga puncak gunung. Eits, coba lihat ke pojok-pojok rumah. Pasti sudah tak asing dengan jaring laba-laba kan? Tak jarang kita menganggapnya sebagai gangguan dan dengan mudahnya kita dapat menghancurkan rumah sang laba-laba tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Ankabut. Disebutkan bahwa rumah laba-laba adalah rumah yang terlemah sebagai perumpamaan dari iman manusia yang lemah jika meminta perlindungan kepada selain Allah. Firman Allah ini tidaklah keliru, namun yang lemah di sini adalah jaring laba-laba, bukannya benang laba-laba sebagai penyusunnya yang secara ilmiah terbukti sebagai salah satu bahan terkuat di muka bumi. Benang laba-laba sendiri merupakan keajaiban desain yang memiliki rancangan perhitungan teknik yang tinggi. Desainnya sangat indah dan memiliki tingkat presisi yang rumit. Benang yang dihasilkan laba-laba lebih tipis dari rambut manusia dan lebih ringan dari kapas. Namun soal kekuatan jangan ditanya. Lebih kuat dari serat baja atau sebanding dengan serat karbon dengan ketebalan yang sama. Wow, luar biasa makhluk Allah yang satu ini. Surat berikutnya dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Surat ini terdiri atas 286 ayat dan merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran. Surat ini dinamakan surat Al-Baqarah karena terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada kaum Bani Israel.
Sapi sendiri adalah hewan yang telah lama didomestifikasi, konon sejak 5.000 tahun yang lalu, sehingga erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Hal ini karena daging sapi menjadi salah satu sumber protein hewani yang paling populer di dunia. Yang paling penting tentunya daging sapi adalah daging yang halal dikonsumsi oleh umat muslim. Bahkan ketika Hari Raya Idul Adha, sapi menjadi salah satu hewan kurban yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapi memiliki keistimewaan dibanding hewan kurban lainnya. Kambing hanya bisa diatasnamakan oleh 1 orang, maka sapi bisa diatasnamakan oleh 7 orang. Hal ini dikarenakan harga sapi yang cukup mahal dan dagingnya banyak sehingga bisa dibagikan kepada banyak orang yang membutuhkan. Sapi kurban terberat yang pernah tercatat di Museum Rekor Indonesia mencapai 1,2 ton. Subhanallah. Selain daging, sapi juga menghasilkan produk lain yang tak kalah manfaatnya, yaitu susu. Hewan herbivora ini adalah penghasil 90% susu yang dikonsumsi manusia di dunia. Hal ini dikarenakan seumur hidupnya, seekor sapi dapat memproduksi susu sebanding dengan 200.000 gelas. Subhanallah. Susu sapi sendiri merupakan minuman bergizi tinggi yang bisa diolah menjadi bentuk makanan lain, seperti keju, mentega, atau yogurt yang tak kalah baik gizinya. Sungguh banyak manfaat yang bisa didapat manusia dari sapi. Oleh karena itu, tak heran jika sapi dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan berikutnya yang menjadi nama surat dalam Al-Quran adalah kuda, lewat surat Al-Adiyat yang berarti kuda perang. Surat ke-100 yang berjumlah 11 ayat dalam Al-Quran ini menggambarkan kekuatan dan ketangguhan kuda ketika dijadikan kendaraan perang pada zaman dahulu. Daya jelajah dan kecepatan kuda menjadi andalan Rasulullah untuk menyerang musuhnya saat itu. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah bahkan memberi amanat kepada sahabat-sahabatnya untuk memelihara kuda. Bahkan saat itu, pembagian ghanimah atau rampasan perang bagi yang berjalan kaki mendapat 1 bagian, sedangkan bagi yang menunggang kuda mendapat 4 bagian. Di zaman sekarang, meskipun kendaraan perang modern seperti tank atau panzer telah diciptakan, ternyata angkatan perang berkuda telah dianggap penting keberadaannya. Subhanallah. Binatang terakhir yang dijadikan nama surat dalam Al-Quran adalah gajah melalui surat Al-Fil. Surat ini bercerita tentang gagalnya penyerbuan Abraha, seorang raja Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentaranya yang mengendarai gajah. Berbeda dengan hewan-hewan sebelumnya, pengabdian nama gajah di sini justru bertujuan sebagai pelajaran tentang tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Gajah merupakan mamalia terbesar yang hidup di daratan bumi ini. Berat seekor gajah Afrika dewasa bisa mencapai lebih dari 10 ton dan tinggi lebih dari 3 meter. Keistimewaan fisiknya adalah memiliki belalai panjang yang juga berguna sebagai hidup. Fungsinya adalah untuk mengambil makanan. Ciri fisik unik lainnya adalah gading yang tumbuh dari salah satu giginya. Semakin panjang dan besar gadingnya, maka semakin tinggi pula posisi gajah tersebut dalam kawanannya. Ironisnya, gajah sering diburu justru karena gadingnya. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memburu gajah hanya untuk mengambil gadingnya. Astagfirullahaladzim. Nah, jangan salah, kecerdasan gajah ternyata sebanding dengan fisiknya yang besar. Daya ingat gajah sangat tajam. Karena itu jangan berbuat buruk terhadap gajah kalau tak mau berhadapan dengannya di masa depan. Subhanallah. Dan pemirsa Hasanah, berikutnya kami kedepankan informasi terkait perkembangan Islam di Hong Kong yang semakin menggeliat. Hong Kong merupakan salah satu negara terfavorit untuk tujuan wisata dunia. Dan di negeri ini, pariwisata merupakan tonggak utama perekonomian Hong Kong dengan jumlah wisatawan mencapai 21,81 juta orang di tahun 2004. Bahkan hampir setiap tahun jumlah wisatawan terus meningkat, rata-rata 11,1% per tahun. Negara yang memiliki luas wilayah sekitar 1.100 km persegi ini dihuni oleh sekitar 6.880.000 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2006 dengan kepadatan penduduk mencapai 6.254 per kilometer persegi. Di negara yang resmi diserahkan pada pemerintahan Republik Rakyat Cina 1 Juli 1997 ini didiami oleh berbagai komunitas agama seperti Konghucu, Buddha, Kristen, Hindu, Katolik, dan Islam.
Dari sekitar 6,8 juta jiwa itu, sekitar 250.000 penduduk Hong Kong menganut agama Islam. Meskipun jumlah penganut Islam minoritas, kegiatan keagamaan di negeri ini terus menggeliat. Bahkan dukungan dan kehadiran sejumlah tenaga kerja Indonesia di negara ini membuat syiar Islam makin semarak. Dan di beberapa distrik tersibuk di Hong Kong, syiar Islam terus berdenyut. Terdapat 5 masjid yang menjadi pusat aktivitas keislaman di negeri bagian Cina ini. Yang tertua adalah Masjid Jamia yang terletak di Shelley Street yang dibangun pada 1890-an. Dan kemudian dibangun kembali pada tahun 1905. Masjid Kowloon dan Pusat Islam di Nathan Road dibuka pada tahun 1984. Masjid Amar dan Pusat Islam di Oi Kwan Road di Wan Chai dibuka pada September 1981. Hong Kong, kota yang padat aktivitas dan memiliki kehidupan yang tidak pernah berhenti, menyisakan sebagian ruang heningnya bagi para pemeluk agama untuk beribadah. Meski bukan mayoritas, namun umat Islam di sana menikmati kebebasan menjalankan ibadah mereka. Mereka saling berbagi wilayah bersama komunitas Kristen, Buddha, dan Hindu. Karena itulah, mereka sangat berhati-hati untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Itu sebabnya azan hanya boleh dilakukan terbatas di masjid. Jamaah di Masjid Kowloon banyak didatangi umat Islam dari berbagai etnis. Sebagian dari mereka merupakan komunitas Cina, sisanya terbagi atas Muslim Asia Tenggara, Timur Tengah, Pakistan, India, dan Afrika. Komunitas Muslim di Cina sudah ada sejak 1000 tahun lalu. Dibawa oleh komunitas pedagang Arab yang membawa barang-barangnya berjualan melintasi jalur perdagangan yang dikenal sebagai jalur sutra yang menghubungkan Cina dengan dunia barat. Sementara di Hong Kong, perkembangan agama Islam mencapai puncaknya pada saat kedatangan Muslim Pakistan dan India yang dipekerjakan tentara Inggris untuk menjaga kawasan ini. Hong Kong dulunya merupakan koloni Inggris sebelum diserahkan kembali ke Cina pada 1 Juli 1997. Jumlah penganut Islam semakin berkembang pesat dengan banyaknya komunitas Cina minoritas yang masuk Islam. Kelompok Cina minoritas ini kemudian dikenal dengan nama Hui. Komunitas Muslim di Hong Kong lebih dari setengahnya merupakan orang Cina asli dan sisanya merupakan pendatang. Seperti orang Pakistan, Malaysia, Indonesia, Filipina, Arab, dan Afrika. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana komunitas Muslim asli Hong Kong bisa terbentuk. Namun, keberadaan komunitas Muslim Hong Kong semakin jelas sejak Hong Kong berada di bawah pemerintahan Inggris pada pertengahan abad ke-19. Inggris membawa tentara-tentara Muslimnya dari India. Datang pula bersama mereka atribut-atribut keislamannya. Setelah itu, jumlah penganut Islam semakin banyak di Hong Kong sehingga kemudian terbentuklah komunitas Muslim. Karena itu, pemerintah Hong Kong kemudian mengalokasikan lahan bagi komunitas Muslim ini untuk membangun masjid dan kuburan. Bertahun-tahun kemudian, lebih banyak lagi orang Islam yang datang ke Hong Kong dan menetap. Di antara mereka adalah Muslim Cina yang datang dari Cina daratan. Pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita pagi ini. Saksikan selalu Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.